Yang pertama, pengadaan bahan baku, yaitu kualifikasi pemasok, pemeriksaan COA, dan sistem karantina. Yang pertama, kualifikasi pemasok. Kualifikasi pemasok merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh industri farmasi untuk memastikan bahwa pemasok mampu menyediakan bahan baku dengan kualitas yang konsisten dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang pertama, mulai dari evaluasi dokumen pemasok, yaitu sertifikat GMP, spesifikasi bahan, dan riwayat kualitas bahan. Yang kedua, audit fasilitas pemasok untuk menilai sistem mutu yang diterapkan oleh pemasok. Yang ketiga, persetujuan pemasok oleh bagian quality assurance. Yang di sini bahan aktifnya yaitu amoksilin digunakan berasal dari pemasok PT Kimia Farma dan bahan tambahannya dari PT Bratako. Kemudian yang berikutnya, pemeriksaan Certificate of Analysis. Setiap bahan baku yang diterima oleh industri farmasi harus disertai dengan Certificate of Analysis dari pemasok yang berisi tentang informasi bahan, terdiri dari nama bahan, batch, produsen, dan tanggal produksi. Kemudian ada spesifikasi pengujian hasil, pengujian laboratorium, yang kemudian ada metode analisis yang digunakan, dan pernyataan kesesuaian spesifikasi dan persetujuan dokumen. Proses pemeriksaannya dimulai dari verifikasi dokumen oleh QC atau Quality Control, kemudian pengambilan sampel bahan baku, dan yang ketiga pengujian ulang di laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem karantina. Bahan baku yang baru diterima tidak langsung digunakan dalam proses produksi, tetapi ditempatkan terlebih dahulu di area karantina. Alurnya yaitu dimulai dari pencatatan bahan baku di gudang, kemudian diberi label status karantina dan pengambilan sampel oleh QC dan akan dilakukan pengujian mutu bahan baku. Untuk status karantina yaitu dia menunggu hasil pengujian QC. Untuk status release berarti bahan menunggu spesifikasi dan boleh digunakan. Bahan memenuhi spesifikasi. Untuk statusnya yang pertama karantina menunggu hasil pengujian QC. Release berarti bahan memenuhi spesifikasi dan boleh digunakan, dan reject bahan tidak memenuhi standar dan akan dikembalikan. Yang kedua yaitu alur produksi dan fasilitas khusus. Untuk alur produksinya, alur produksi tablet antibiotik dimulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk jadi. Yang pertama, penerimaan bahan baku, kemudian bahan baku yang diterima akan dikarantina terlebih dahulu dan akan dilakukan pengujian mutu oleh QC. Setelah bahan bakunya memenuhi spesifikasi, maka akan dilanjutkan ke proses produksi, yaitu akan dilakukan penimbangan bahan baku, kemudian akan dilakukan pencampuran awal, akan dimulai dengan proses granulasi, kemudian akan dilakukan pengeringan, pengayakan, dan pencampuran akhir dengan pelumas. Kemudian tabletnya akan dikompresi dan akan dilakukan pengujian mutu tablet. Kemudian setelah dilakukan pengujian, akan dimasukkan ke dalam kemasan primer. Setelah itu akan dimasukkan ke kemasan sekunder dan produknya akan disimpan menjadi produk jadi. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas khusus. Antibiotik beta-laktam harus di Antibiotik beta-laktam harus diproduksi di fasilitas khusus yang terpisah dari obat-obatan lain karena antibiotik ini dapat menyebabkan reaksi alergi dan kontaminasi silang. Fasilitasnya yang pertama ada bangunan terpisah, yaitu produk antibiotik beta-laktam seperti amoxicillin dilakukan di gedung khusus yang terpisah dari fasilitas produksi obat lain. Yang kedua, sistem HVAC khusus. Ruang produksi dilengkapi dengan sistem HVAC khusus untuk mengontrol suhu dan kelembapan, mengatur tekanan udara, dan mencegah penyebaran partikel antibiotik. Yang ketiga, ada area produksi tertutup. Beberapa proses seperti pencampuran dan granulasi dilakukan dalam peralatan tertutup atau isolator untuk mencegah penyebaran debu antibiotik. Kemudian, sistem alur personil dan materialnya terpisah. Dalam fasilitas produksi antibiotik terdapat alur khusus. Yang pertama, alur personil dimulai dari ruang ganti, kemudian masuk ke ruang cuci tangan, dan yang terakhir adalah ruang gowning.
Untuk alur materialnya dimulai dari airlock bahan, kemudian masuk ke ruang karantina dan ruang produksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait beta laktam atau dedikasi fasilitas atau gedung terpisah untuk mencegah reaksi anafilaksis silang. Untuk antibiotik beta laktam memiliki potensi reaktivitas silang atau cross sensitivity yang dapat menimbulkan reaksi alergi serius, di mana reaksi alergi ini terjadi karena dimediasi oleh eh, IgE dan merupakan reaksi alergi tipe 1. Oleh karena itu, produsen obat perlu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh dan menerapkan pengendalian yang ketat dalam proses produksi. Menurut FDA atau Food Drug and Association, produksi penisilin harus menggunakan fasilitas terpisah sebagai bagian dari Current Good Manufacturing Practice atau CGP, di mana tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi silang dan mengurangi paparan risiko alergi pada pasien maupun pada pekerja. FDA merekomendasikan pemisahan area produksi untuk mencegah dua jenis kontaminasi, yaitu yang pertama kontaminasi antar beta-lactam non-penisilin, yang kedua kontaminasi produk lain oleh beta-lactam non-penisilin. Next, untuk area produksi setiap kelas beta-lactam, sensitivitas harus dipisahkan dari area produk lain serta dilengkapi dengan sistem penanganan udara atau air handling system yang independen. Untuk fasilitas produksi beta-lactam sensitatif harus diisolasi sepenuhnya dari area produksi obat lain termasuk beta-lactam kelas lain maupun produk non-beta-lactam untuk mencegah kontaminasi silang dan mengurangi risiko reaksi alergi serius seperti reaksi anafilaksis. Jika fasilitas hanya memproduksi satu kelas beta-lactam, biasanya tidak perlu fasilitas atau sistem udara terpisah karena pengendalian cukup dilakukan melalui production championing dengan prosedur pembersihan yang memadai. Selanjutnya, untuk intermediate atau turunan beta-lactam juga dapat memicu reaksi alergi sehingga perusahaan yang memproduksi atau memproses bahan tersebut harus mengevaluasi kemungkinan kontaminasi silang dan menerapkan pengendalian yang sesuai. Next, untuk kontaminasi silang dapat dihindari dengan langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat seperti yang pertama, melakukan produksi area yang terpisah atau strategis area yang diperlukan untuk produk-produk seperti penisilin, vaksin hidup, preparat bakteri, dan beberapa produk biologis lainnya. Untuk menggunakan sistem kampanye produksi atau campaign produksi, yaitu pemisahan produksi berdasarkan waktu yang kemudian diikuti dengan proses pembersihan yang sesuai. Yang kedua, menyediakan airlock yang memadai serta sistem ekstraksi udara yang sesuai. Yang ketiga, meminimalkan risiko yang mema- i- kontaminasi yang disebabkan oleh sirkulasi ulang atau udara masuk kembali yang tidak diolah atau belum diolah secara memadai. Yang keempat, menjaga agar pakaian pelindung tetap berada dalam area tempat produk dengan risiko tinggi terhadap kontaminasi silang yang diproses. Yang kelima, menggunakan prosedur pembersihan atau dekontaminasi yang efektivitasnya telah diketahui karena pembersihan peralatan yang tidak efektif merupakan salah satu sumber umum terjadinya kontaminasi silang. Yang keenam, menggunakan sistem produksi yang tertutup atau closed system. Yang terakhir, menggunakan pengujian residu serta menggunakan label status kebersihan atau cleaning status label pada peralatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan air handling unit untuk mencegah debu halus keluar ke area lain. Nah, untuk air handling unit sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur kualitas udara di clean room, meliputi suhu, kelembapan, dan kebersihan udara agar sesuai dengan standar dari US Food and Drugs Administration dan EU Good Manufacturing Practice, di mana tujuannya sendiri adalah untuk menyediakan udara yang bersih, nyaman, dan sehat bagi penghuni bangunan. Selanjutnya ini merupakan gambar dari air handling unit, di mana di sini ada bagiannya mulai dari udara yang akan masuk hingga udara yang akan dihasilkan nantinya. Untuk penjelasan dan pengertian dari bagian-bagian
air handling unit, yaitu yang pertama ada fresh air intake, di mana berfungsi untuk mengambil udara segar dari luar. Selanjutnya ada return air, di mana udara dari clean room akan disirkulasikan kembali untuk efisiensi energi. Selanjutnya ada mixing section untuk mencampur fresh air dan return air. Selanjutnya ada pre-filter, di mana untuk menyaring partikel besar atau debu. Ada back filter untuk menyaring partikel yang lebih kecil dengan efisiensi yang lebih tinggi. Cooling coil untuk menurunkan suhu udara dan mengurangi kelembapan. Reheat coil mengatur suhu dan kelembapan. Fan atau blower di mana untuk mendorong udara melalui sistem AHU. Dan HEPA filter untuk menyaring partikel yang sangat kecil hingga 0,3 mikrometer. Dan juga yang terakhir ada supply air, di mana udara yang bersih akan dialirkan ke clean room. Selanjutnya, untuk cara kerja dari AHU sendiri adalah pada saat udara masuk ke AHU, udara akan dicampur di dalam mixing section. Selanjutnya, udara melewati pre-filter dan back filter. Selanjutnya, udara didinginkan oleh cooling coil untuk mengurangi suhu dan kelembapan. Dan udara dipanaskan kembali oleh reheat coil untuk mengatur RH. Dan fan akan mendorong udara menuju HEPA filter. Dan akhirnya, udara bersih akan disalurkan ke clean room. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian proses teknis, di mana pada bagian ini saya akan membahas formulasi sediaan, perhitungan dosis, serta proses pembuatan sediaan amoxicillin tablet. Yang pertama untuk formulasi dari amoxicillin tablets, yang kami pakai di sini berasal dari Handbook of Pharmaceuticals Formulation halaman 207, di mana untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu amoxicillin dengan potensi per miligramnya itu 871 mikrogram. Kemudian ada selulose mikrokristalin atau Avicel pH 101, kemudian ada povidone K2932, lalu ada alkohol sebagai pelarut dan juga ada magnesium stearat. Untuk jumlah yang dibutuhkan pada pembuatan tablet ini yaitu amoxicillin dengan potensi 250 mg per miligramnya. Maka dari itu melihat dari potensi bahan yang kita punya tadi, yaitu 871 mikrogram per miligramnya, maka kita masih kekurangan, yaitu dibutuhkan 250 mikrogram per tabletnya. Maka dari itu kita melakukan koreksi dosis dengan melakukan perhitungan dengan rumus jumlah bahan sama dengan dosis yang diinginkan per potensi. Dari yang diketahui tadi, potensi amoxicillin itu 871 mikrogram, bukan 100% murni, sedangkan dosis yang diinginkan yaitu 250 mg per amoxicillin aktif. Maka dari itu dilakukan perhitungan bahan aktif per tablet, yaitu jumlah bahan sama dengan 250 mg per potensi yaitu 0,871 mg sama dengan 287 mg. Jadi bahan yang ditimbang yaitu 287 mg untuk per tabletnya. Kemudian perhitungan bahan aktif untuk 1000 tablet yaitu 287 mg dikali dengan 1000 sama dengan 287.000 mg dikonversi ke gram menjadi 287 gram bahan aktif yang dibutuhkan. Maka dari itu kita mendapatkan formulasi yang seperti ini, yaitu amoxicillin jumlah yang dibutuhkan dalam bentuk gram yaitu 287 gram, kemudian selulosa mikrokristalin 28,50 gram, lalu povidone 20 gram, kemudian alkohol 70 ml, serta magnesium stearat 3,50 gram. Di mana amoxicillin itu berperan sebagai bahan aktif, selulosa sebagai diluent atau filler, kemudian povidone sebagai binder, alkohol sebagai pelarut, dan magnesium stearat sebagai lubrikan. Untuk deskripsi dari bahan aktifnya yaitu nama resmi amoxicillin, kemudian pemeriannya serbuk putih atau hampir putih, hampir tidak berbau, stabil pada kondisi kering, kemudian kelarutannya yaitu sedikit larut dalam air, sangat sedikit larut dalam etanol, serta praktis tidak larut dalam kloroform dan ether. Untuk pH-nya yaitu 3,5 sampai 6,0, penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari kelembapan pada suhu kamar, dan kegunaannya untuk antibiotik. Untuk prosedur pembuatan dari amoxicillin ini menggunakan teknik granulasi basah, di mana yang pertama ayak amoxicillin menggunakan Fitts mill dengan ukuran ayakan 595 mikrometer pada kecepatan sedang.
Kemudian kita akan masukkan ke dalam high shear mixer atau planetary mixer, di mana yang dimasukkan itu adalah amoksisilin, selulosa mikrokristalin, serta sodium starch glycolate. Kemudian yang ketiga, campur selama kurang lebih 30 menit hingga bahannya itu homogen. Lalu akan dilakukan penambahan alkohol 100 gram sambil dilakukan pengadukan selama 15 menit. Kemudian akan dilakukan penambahan larutan pengikat, yaitu larutkan povidon dalam kurang lebih 150 gram alkohol hingga homogen. Lalu tambahkan larutan tersebut secara bertahap ke dalam campuran sambil diaduk. Kemudian melanjutkan pencampuran hingga terbentuk massa granul yang sesuai. Lalu yang terakhir, jika diperlukan, tambahan alkohol kembali secukupnya untuk mendapatkan konsistensi granul yang baik. Untuk pengeringan granul, lewatkan massa granul basah melalui ayakan 4,76 mikrometer untuk membentuk granul. Kemudian sebarkan granul pada tray dryer. Kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu kurang lebih 38 derajat Celcius hingga kadar air memenuhi spesifikasi, di mana untuk loss on drying-nya itu 2-3,5%. Atau untuk alternatif lain, kita dapat menggunakan vacuum dryer 60 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Selanjutnya, untuk granul kering ini akan diayak menggunakan oscillating granulator dengan ayakan 1,2 mm untuk memperoleh ukuran granul seragam. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan lubrikasi dan kompresi tablet, di mana yang pertama, masukkan setengah bagian granul kering ke dalam blender, kemudian ayak magnesium stearat menggunakan ayakan 500 mikrometer, kemudian akan dilakukan penambahan magnesium stearat ke dalam blender dan campur selama 10 menit. Lalu akan dilakukan penambahan sisa granul dan campur kembali selama 5 menit hingga homogen. Kemudian akan dilakukan kompresi, di mana granul yang siap dikompresi itu menggunakan tablet compression machine, di mana karena di sini yang kita inginkan adalah tablet 250 mg, maka akan menggunakan punch diameter 10,3 mm dengan ketebalan 5,1 sampai 5,3 mm dan kekerasannya 12 kPa. Selanjutnya, kita masuk pada materi evaluasi mutu. Dalam materi ini, memuat tentang uji maupun tes dalam mengevaluasi produk sediaan tablet yang sudah jadi. Selain ciri-ciri fisik tablet yang terlihat, tablet juga harus memenuhi spesifikasi fisik dan standar kualitas lainnya. Ini termasuk kriteria berat, variasi berat, keseragaman isi, ketebalan, kekerasan, disintegrasi, dan juga kelarutannya. Faktor-faktor ini harus dikendalikan selama produksi atau kontrol dalam proses dan diverifikasi setelah produksi setiap batch untuk memastikan bahwa standar kualitas produk yang telah ditetapkan terpenuhi. Nah, teman-teman, kita langsung masuk pada uji yang pertama, yaitu uji variasi bobot, yang dimana uji variasi bobot ini digunakan untuk menentukan keseragaman bobot tablet sebagai indikator bahwa setiap tablet kemungkinan mengandung jumlah zat aktif yang sama. Jumlah bahan yang masuk ke dalam die pada mesin tablet menentukan bobot tablet. Oleh karena itu, selama produksi, tablet diambil secara berkala untuk pemeriksaan fisik dan pengukuran otomatis. Nah, selanjutnya adalah metode atau tahapan dalam uji variasi bobot ini. Di sini kita mengambil contoh jika tablet yang dirancang itu mengandung 20 mg zat obat per tablet. Nah, jika tablet tersebut diproduksi sebanyak 100.000 tablet, maka diperlukan 2.000 gram zat obat dalam formula. Setelah ditambahkan bahan tambahan seperti pengencer, penghancur, pelumas, dan pengikat, maka berat total formulasi menjadi 20 kg. Agar setiap tablet mengandung 20 mg obat, maka bobot tiap tablet haruslah 200 mg. Kedalaman pengisian peret cetakan tablet diatur agar menampung granulasi seberat 200 mg per tablet. Selama produksi, sampel tablet diambil secara berkala untuk menginspeksi visual dan juga pengukuran fisik otomatis. Nah, yang selanjutnya adalah uji keseragaman. Uji keseragaman kandungan dilakukan dengan menganalisis secara individual sejumlah unit dosis untuk menentukan apakah setiap tablet ini mengandung jumlah zat aktif yang sesuai dengan yang tertera pada labelnya. Untuk metodenya itu menurut USP yang dijelaskan dalam buku Ansel, yang pertama adalah 10 unit dosis dianalisis satu per satu. Lalu yang kedua, kandungan zat aktif tiap tablet dibandingkan dengan kadar pada labelnya. Nah, yang selanjutnya adalah uji kekerasan dan juga uji kerapuhan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk uji kekerasannya. Nah, umumnya mesin pencetak tablet ini diberikan tekanan sekecil 3.000 hingga sebesar 40.000 lbs gaya dalam produksi tablet. Secara umum, semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin keras tabletnya. Meskipun karakteristik granulasi juga berpengaruh pada kekerasan. Secara umum, tablet harus cukup keras untuk menahan pecah selama penanganan normal dan cukup lunak
untuk hancur dengan benar setelah ditelan. Jadi di sini adalah hal yang penting dalam uji kekerasan, di mana tablet itu harus cukup keras untuk menahan pecahan selama penanganannya seperti distribusi dan juga penanganan setelah produksi, tetapi dia itu harus eh, cukup lunak untuk hancur saat ditelan. Nah, eh, sekitar 4 kilogram gaya dianggap sebagai kekerasan minimum yang memadai untuk tablet. Di samping adalah eh, mesin untuk menguji kekerasan dari tablet. Nah, yang selanjutnya adalah uji kerapuhannya. Uji kerapuhan atau friability test atau friabilitas adalah kecenderungan tablet untuk hancur atau terkikis akibat gesekan dan benturan selama penanganan, pengemasan, dan juga pengiriman. Nah, tujuannya itu untuk menilai ketahanan tablet terhadap abrasi selama proses produksi, pengemasan, pengangkutan, dan juga penyimpanan. Untuk parameternya, yaitu tablet umumnya dianggap memenuhi persyaratan apabila kehilangan bobot tidak lebih dari 1%. Selanjutnya, untuk metodenya itu, daya tahan tablet atau kerapuhan ini dapat ditentukan melalui penggunaan alat friabilator. Alat ini menentukan kerapuhan tablet atau kecenderungannya untuk hancur dengan membiarkannya bergulir atau jatuh ke dalam drum. Nah, ketahanan terhadap penurunan berat menunjukkan kemampuan tablet untuk menahan abrasi dalam penanganan, pengemasan, dan juga pengiriman. Nah, penurunan berat maksimal yaitu tidak lebih dari 1% ini yang dimana ini umum untuk dianggap dapat diterima dalam sebagian besar produknya. Ini adalah gambar mesin friabilator ini untuk uji kerapuhan. Selanjutnya kita masuk pada uji ketebalan. Nah, ketebalan tablet ini merupakan ukuran fisik tablet yang ditentukan oleh diameter dia, jumlah bahan yang masuk ke dalam dia, dan juga sifat kompresi bahan dan tekanan yang diberikan selama proses kompresi. Untuk menghasilkan tablet dengan ketebalan yang seragam antara batch produksi, perlu menjaga kondisi proses yang sama seperti yang pertama adalah jumlah bahan yang diisi, yang kedua adalah ukuran dianya, dan yang ketiga adalah tekanan kompresi. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada uji disintegrasi. Uji disintegrasi adalah pengujian untuk menentukan waktu yang diperlukan tablet untuk pecah menjadi partikel yang lebih kecil dalam cairan tubuh. Nah, tujuan dari uji disintegrasi ini adalah untuk memastikan bahwa tablet dapat terdisintegrasi sehingga obat dilepaskan dan tersedia untuk proses disolusi dan absorpsi. Nah, untuk parameternya yaitu cairan uji biasanya yang digunakan adalah air dengan suhu yang berada pada 30 derajat Celcius. Nah, disintegrasi ini secara lengkap itu didefinisikan sebagai keadaan ketika sisa unit parasaringan menjadi massa lunak tanpa integrasi yang dapat terabah. Nah, tablet umumnya harus disintegrasi dalam waktu yang ditetapkan menurut monografi atau referensi biasanya sekitar 30 menit. Nah, untuk metodenya yaitu tablet ditempatkan dalam alat uji disintegrasi yang terdiri dari rak yang berada di samping kanan ini dan juga keranjang dengan 6 tabung transparan yang berada yang tergantung di sebelah kiri ini. Nah, keranjang tersebut akan naik turun dalam cairan imersi pada 29 hingga 32 siklus per menit. Nah, alat ini juga disebut sebagai tablet disintegration testing apparatus. Yang terakhir, yang merupakan salah satu uji terakhir dalam evaluasi yaitu uji disolusi. Nah, uji disolusi adalah pengujian untuk menentukan laju dan jumlah obat yang larut dari tablet ke dalam medium cair dalam kondisi tertentu. Nah, tujuannya itu yaitu yang pertama menilai pelepasan obat dari tablet, lalu yang kedua mengontrol konsistensi kualitas produk, yang ketiga membantu memprediksi kinerja obat di dalam tubuh, lalu juga merupakan persyaratan regulatori untuk persetujuan pemasaran obat. Nah, tablet harus memenuhi persyaratan monografi misalnya, jumlah obat terlarut tidak kurang dari persentase tertentu dari kadar yang tertera pada label dalam waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya untuk metode dari uji disolusi ini, yang untuk tahapannya itu yang pertama adalah medium disolusi dengan volume tertentu yang sudah ditentukan dimasukkan ke dalam bejana dan dipertahankan pada suhu 30 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Lalu selanjutnya pengatur diputar pada kecepatan yang telah ditentukan. Nah, sampel medium kemudian diambil pada interval waktu tertentu untuk dianalisis secara kimia guna menentukan jumlah obat yang telah larut. Nah, di samping ini merupakan alat untuk uji disolusi yang disebut sebagai sistem uji disolusi otomatis Hansen. Nah, sistem ini dilengkapi dengan mikroprosesor dan juga template untuk membuat, mengedit, menyimpan, dan memvalidasi protokol disolusi.
Selanjutnya kita masuk pada pengolahan limbah, dekontaminasi limbah antibiotik atau pemutusan cincin beta laktam, dan pemusnahan sisa narkotika yang disaksikan oleh pihak berwenang. Yang pertama kita masuk pada dekontaminasi limbah antibiotik amoksisilin. Nah, limbah amoksisilin masuk dalam kategori limbah spesifik karena merupakan limbah antibiotik golongan beta laktam yang bersifat toksik dan dapat memicu terjadinya resistensi antibiotik pada bakteri di alam dan juga reaksi anafilaksis pada individu yang sensitif jika tidak diolah dengan benar. Nah, limbah ini tidak boleh langsung dibuang ke IPAL atau instalasi pengolahan air limbah umum tanpa pengolahan awal atau pretreatment. Nah, di sini ada 4 tahapan eh, pengolahan limbah antibiotik. Yang pertama itu ada pengumpulan dan pemisahan, di mana limbah tablet amoksisilin yang reject, kadaluarsa atau sisa produksi dikumpulkan dalam wadah khusus, biasanya di kantong kuning dengan label B3. Pemisahan dilakukan agar limbah beta laktam tidak tercampur dengan limbah non beta laktam. Yang kedua yaitu pelarutan jika berbentuk padat. Tablet dihancurkan dan dilarutkan dalam air untuk memudahkan proses reaksi kimia. Yang ketiga yaitu proses hidrolisis alkalis atau pemutusan cincin, di mana limbah direaksikan dengan pelarut basa, biasanya menggunakan natrium hidroksida atau kapur. Nah, penambahan basa ini akan menaikkan pH secara drastis hingga 11-12, di mana pada kondisi basa kuat ini, ikatan amida pada cincin beta laktam akan terhidrolisis atau terputus menjadi asam penikuat yang tidak aktif. Yang keempat yaitu netralisasi, di mana setelah dipastikan cincinnya itu terputus, maka limbah ini harus dinetralkan kembali pH-nya menjadi pH netral yaitu pH 7 menggunakan asam HCl sebelum dialirkan ke IPAL atau instalasi pengolahan air limbah agar tidak membunuh mikroorganisme pengurai. Selanjutnya kita masuk pada pemusnahan sisa narkotika. Nah, sesuai Permenkes nomor 5 tahun 2023 dan Permenkes nomor 3 tahun 2015, pemusnahan narkotika wajib memenuhi aspek legalitas sebagai berikut. Untuk sediaan yang mengandung narkotika, prosedur pemusnahan sangat ketat untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan. Kemudian, pemusnahan harus disaksikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan setempat dan juga petugas dari Balai Besar atau Balai POM. Nah, prosedur teknis dilakukan dengan menggunakan metode insinerasi atau pembakaran suhu tinggi menggunakan insinerator. Pembakaran ini menggunakan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius sehingga zat aktifnya itu hancur total secara kimiawi dan fisika. Nah, hasil pemusnahan ini wajib dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang mencantumkan nama obat, jumlah, nomor batch, tanggal, dan lokasi pemusnahan, dan juga kemudian ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan saksi dari instansi pemerintah. Nah, berikut ini adalah lampiran SOP pemusnahan obat. Dan juga lampiran berita acara pemusnahan obat.